insyaallah pada khutbah kali ini yang ingin saya bahas yaitu satu ayat yang ada dalam surah Thaha. Yang ayat ini menjelaskan bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia hidupnya sempit dan di akhirat kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Ketika di padang mahsyar nanti mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, mereka protes dan bertanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah ketika kami hidup di dunia kami bisa melihat? Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu peringatan-peringatanku, ayat-ayatku, dan engkau pura-pura lupa, engkau mengabaikannya. Fakadzalika liyauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini engkau diabaikan dan dilupakan oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berbagai macam penafsiran para ulama tentang apa yang dimaksud dalam surah Thaha ini, dalam ayat ini, apa yang dimaksud dengan peringatan-peringatan Allah. Qila al-muradu minaz zikri al-Qur'an. Ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan peringatan Allah orang-orang yang berpaling daripada Al-Qur'an. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun. Ayat yang mendukung penafsiran ini bahwa adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka mendustakan tentang adanya hari pembalasan, maka mereka akan masuk ke dalam azab yang dihadirkan kepada mereka. Wakila an qiraatihi. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maksudnya adalah orang yang berpaling tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Tujuannya Al-Quran diturunkan sebagai pedoman. Bagaimana mau jadi pedoman kalau tidak dibaca? Bagaimana kalau dibaca tidak dipahami? Bagaimana dipahami kalau tidak diamalkan? Maka dikatakan bahwa orang yang berpaling daripada Al-Quran adalah orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mempelajarinya. Didukung oleh hadis Nabi mengatakan, apa kata Nabi, bahwa in aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada. Jikalau kalian ingin kehidupan yang bahagia, jikalau kalian ingin mati sebagai orang mati syahid, wan najata yaumal hasyri, jikalau kalian ingin selamat pada hari di padang mahsyar, wazilla yaumal harri, ingin selamat pada hari yang sangat panas, wal huda minad dhalalati, jikalau kalian ingin selamat dari kesesatan, fa'adimu qira'atal Qur'ani, kata Nabi, terus meneruslah membaca Al-Quran. Terus meneruslah membaca Al-Quran. Fa innahu kalamur rahmani wa histum minasyaitani. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah dan benteng dari syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah yang paling mulia yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ulama yang lain menafsirkan bahwa siapa yang berpaling dari peringatanku maksudnya an taati wa tauhidi. Orang yang tidak mau taat kepadaku dan orang yang tidak bertauhid, tidak mengesahkan akan diriku. Ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berpaling dari peringatan Allah al-mu'ridu anil ilmi, orang yang tidak mau belajar agama. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, agama tidak membedakan yang namanya ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu itu kalau dia benar-benar ilmu, maka dia akan mengantarkanmu semakin dekat kepada Allah. Siapa yang memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, itu sekolah Belanda. Pendidikan Belanda itu mengajarkan bahwa ini namanya pendidikan umum, ini namanya pendidikan agama. Ulama tidak membedakannya. Berapa banyak penemu ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan sebagainya, ulama tapi cendekiawan dan ilmuwan juga. Kenapa? Karena semua ilmu pada hakikatnya seharusnya mengantarkanmu semakin dekat kepada Allah. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berpaling dari peringatan Allah orang yang tidak mau belajar agama, orang yang tidak mau belajar ilmu Allah. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Itu ulama. Sekarang ini semua orang bisa bicara agama, padahal ngaji tidak lancar, sholat tidak jelas, tapi semua pintar bahas agama. Kenapa? Karena begitu canggihnya teknologi. Dia bisa baca di Google, bisa lihat di YouTube, bisa cari dengan mudah, sehingga orang dengan gampang bicara. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian penafsir yang lain mengatakan bahwa waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya orang yang tidak pernah diisi hatinya, tidak pernah dibasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ulkurullaha zikran kasira. Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya tidak melihat waktu, tidak ada tempatnya, tidak ada angkanya. Zikir sebanyak-banyaknya. Kita berzikir subhanallah dihitung 33 kali, ya sudah nih. Genak nih. Kita berzikir la ilaha illallah 100 kali, stop nih. Banyak sekali nih. Zikir itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jumlah bilangan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Para lelaki, orang-orang yang beriman, tidak membuat mereka lalai perdagangan. Wala bai'un, tidak membuat mereka lalai jual beli. An zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang sama berbahagia. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan yang ditafsirkan tadi, ya, tidak sholat, tidak berzikir, tidak ngaji, tidak mau menuntut ilmu agama. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah tersebut, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Apakah dia miskin? Apakah dia terlantar dari orang yang meminta-minta? Penafsir menjelaskan ad-danku huwa syaka. Yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah celaka. Apa yang dimaksud celaka? Celaka itu adalah idza u'tiyal 'abdu qalilan aw katsira wa lam yakna fala khaira fihi fa huwa danku fil ma'isyati. Apabila seorang hamba diberikan banyak, dia tidak bersyukur. Diberikan sedikit, dia mengeluh. Maka itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Banyak tidak ada cukupnya, sedikit tidak pernah bersyukur. Hidupnya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah terpenuhi
hawa nafsunya. Semakin banyak uangnya semakin kurang, semakin banyak kebutuhannya. Ketika usahanya tidak lancar, ketika terjadi kebangkrutan dalam usahanya, maka dia berputus asa dan dia dendam, dia iri, dia hasut dengan siapa saja. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Walika annahum, dan sebagian mengatakan bahwa ya qauman a'radu 'anil haqqi wa kanu fi sa'ati dunya fa kanat haluhum danka. Orang-orang yang banyak hartanya, tinggi pangkatnya, tapi dia berpaling dari kebenaran. Dia tidak paham agama, jauh dari Allah. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Berapa banyak dulu orang waktunya hidupnya apa adanya saja. Dia bukan siapa-siapa, belum punya jabatan, dekat kepada Allah, rajin beribadah, silaturahminya bagus. Ketika hartanya banyak, ketika jabatannya naik, tambah jauh dari Allah. Itulah hukuman Allah, kehidupan yang sempit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian suatu ketika ada seorang sahabat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa mata rajulun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat meninggal di zamannya baginda Nabi. Wa qama an-nabiyyu, maka Nabi pun berdiri untuk menunaikan salat jenazah bersama sahabat Abu Bakar dan lainnya. Ketika baginda Nabi mensolati jenazah itu, tiba-tiba fataharrakal kafnu wa nazarahu an-nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba kain kapan si jenazah itu bergerak-gerak. Nabi pun memperhatikan kenapa ada gerakan di kain kapan jenazah tersebut. Fawajada fihi hayatan tamtassu damahu wa ta'kulu lahmahu. Ketika dibuka kain kapan jenazah itu, ternyata ada seekor ular yang sedang menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Faqasada Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ayyadribaha. Maka Abu Bakar dengan sigap dia ingin memukul ular tersebut. Kenapa ada ular masuk di dalam kain kapan jenazah ini? Tiba-tiba ketika Abu Bakar ingin memukul ular itu, panatakat, dia berbicara biiznillah, dengan izin Allah. Faqala, dia berkata bilisanin fasihin, dengan lidah yang fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ular itu bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata bahwa ya Abu Bakrin lima tadribuni wa laysa li zambun wa ana ma'muratun bidzalika. Dia berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau ingin memukul saya? Saya tidak punya salah, saya tidak punya dosa. Saya menggigit dan menghisap darah jenazah ini karena saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqalatil hayyatu, faqala, dia berkatalah Abu Bakar, wa ma khatayahu, apa dosanya jenazah ini sehingga engkau disuruh untuk menggigit dagingnya dan menghisap darahnya? Dia berkata, lahu salasu khati'atin, jenazah ini punya 3 dosa, 3 kesalahan yang dia lakukan sehingga saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, amarani Allahu an u'adzibahu ila yaumil qiyamati. Allah memerintahkanku untuk menghukumnya di dalam kuburnya sampai hari kiamat karena 3 kesalahannya. Al-ula tarikus sholati. Yang pertama, dia tidak sholat. Dia sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua, mani'uz zakati. Orang ini tidak mau bayar zakat. Wasalisatu, yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama'i. Orang ini tidak pernah mau mendengar nasihat daripada para ulama. Jauh dari ulama,
kikir hatinya dengan hartanya dan tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini, termasuk orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.